Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ayam. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Berdasarkan aktivitas organnya, pencernaan ayam dibagi menjadi 3. Yang pertama, pencernaan mekanis atau pencernaan fisik. Yang kedua, pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim. Dan yang ketiga, pencernaan mikrobiologi dengan bantuan mikroorganisme. Pertama, makanan akan masuk melalui paruh, yang di dalamnya terdapat lidah yang memudahkan untuk menelan makanan. Ayam tidak memiliki gigi sejati, sehingga bagian mulutnya hanya bagian atas dan bawah, tersusun atas lapisan tanduk dan lidah ayam. Kelenjar saliva yang ada di dalam mulut ayam mengeluarkan semacam glukosa untuk mempermudah makanan masuk ke esofagus. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus, yaitu saluran memanjang yang berbentuk seperti pipa. Esofagus berupa saluran memanjang yang berbentuk seperti tabung. Dinding esofagus dilapisi oleh selaput lendir, dan di sini terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan. Fungsi utama esofagus adalah untuk menyalurkan makanan dari mulut ke tembolok. Di dalam tembolok, makanan disimpan beberapa lama hingga makanan melunak. Proses selanjutnya terjadi di proventriculus atau lambung kelenjar. Proventriculus merupakan perbesaran terakhir dari esofagus dan merupakan perut sejati ayam, serta di proventriculuslah terjadi pencernaan secara enzimatis. Dinding dari proventriculus mensekresikan asam klorida, pepsin, dan getah lambung yang berguna untuk mencerna protein. Selanjutnya, ampela atau ventriculus atau gizzard. Organ ini berisi butiran-butiran batu atau grit yang berguna untuk menggiling makanan secara mekanis. Ukuran dari empela sendiri dipengaruhi oleh aktivitasnya. Bila ayam terbiasa diberi makanan yang sudah digiling, maka ampela akan lisut. Fungsi dari ampela atau gizzard adalah untuk mencerna makanan secara mekanik dengan bantuan grit atau batu-batuan yang ikut tertelan ke dalamnya. Selanjutnya, usus halus atau usus kecil. Usus ini terbagi atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pada duodenum disekresikan enzim pankreatik berupa enzim amilase, lipase, dan juga tripsin. Pencernaan ayam di usus halus terjadi secara enzimatik dengan berfungsinya enzim tersebut terhadap protein, lemak, dan juga karbohidrat. Usus buntu terletak di antara usus halus dan usus besar, di mana kedua ujungnya buntu, maka disebut juga usus buntu. Memiliki panjang sekitar 10-15 cm, berisi calon fases atau tinja. Fungsi dari usus buntu pada ayam belum diketahui secara jelas, tetapi di dalamnya terdapat digesti sedikit serat oleh aktivitas mikroorganisme dan pencernaan karbohidrat, protein, serta absorpsi air. Usus besar berada di bagian paling belakang, terdiri dari rektum yang pendek dan bersambungan dengan kloaka berupa saluran yang memiliki diameter 2 kali lipat dari diameter usus halus. Pada usus besar terjadi reabsorpsi air untuk meningkatkan kandungan air pada sel tubuh dan mengatur keseimbangan air pada ayam. Selanjutnya ada kloaka, bagian akhir dari saluran pencernaan dan lubang pelepasan sisa digestin, urin, dan muara saluran reproduksi. Pada kloaka terdapat tiga muara saluran pelepasan, yaitu urodeum sebagai suara saluran kencing dan kelamin, koprodeum sebagai muara saluran makanan, dan
peptodeum sebagai muara saluran makanan dan proctodeum sebagai lubang keluar yang berhubungan dengan udara luar. Bagian terluar kloaka disebut ven, yang pada betina lebih besar daripada jantan karena untuk tempat keluarnya telur. Organ lain sistem pencernaan ayam itu ada hati. Hati itu terletak di antara ampla dan empedu berwarna kemerahan terdiri dari dua lobus. Hati mengeluarkan cairan berwarna hijau kekuningan. Pankreas. Pankreas terletak di lipatan duodenum. Pankreas dapat mengekrasikan cairan pankreas ke duodenum dan menghasilkan enzim yang mendigesti karbohidrat, lemak, protein.